anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan membuat kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi mengenai bentuk benda dan ciri-ciri benda. Ya, bentuk benda sudah kita pelajari tadi ada 3 ya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang mana dari semua alat-alat ini atau barang-barang ini, benda-benda ini yang termasuk benda padat? Tentu kalian sudah mengerti. Remote termasuk benda padat, ya. Buku termasuk benda padat. Alat tulis termasuk benda padat. Kacamata termasuk benda padat. Kemudian yang benda cair apa? Alat pembersih lantai, benda cair. Minuman bersoda, benda cair. Air putih, benda cair. Hand sanitizer, benda cair. Minyak goreng, benda cair. Kecap, benda cair. Yang benda gas itu apa? Tadi kita sudah pelajari ya. Ini bola ini diisi gas, maka dia disebut benda gas ya. Kemudian ban sepeda, ban motor, ini ban ini diisi gas, maka dia disebut benda gas. Nah, anak-anak, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya seperti kita tahu ya. Benda cair itu ya, benda cair itu menempati wadah dan bentuknya sesuai dengan wadahnya ya. Benda cair itu berubah. Kalau di botol dia berbentuk seperti botol. Kalau kita benda cair kita letakkan di mangkok, dia bentuknya seperti mangkuk ya, bentuknya berubah-ubah. Kalau benda cair kita letakkan di gelas, maka bentuknya seperti gelas. Jadi ciri-ciri benda cair adalah berubah-ubah sesuai dengan wadahnya ya. Kemudian apalagi ciri-ciri benda cair? Benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, dia tidak ke atas, dia ke bawah ya. Kemudian apalagi ciri-ciri benda cair? Benda cair itu dapat melarutkan. Melarutkan apa? Melarutkan barang-barang yang padat seperti coklat. Nah, ini Bu Eni punya coklat ya. Kalian bisa melarutkannya dengan benda cair. Coklat ini kalau kita masukkan ke dalam benda cair ya, kalau kita masukkan ke dalam benda cair, maka coklat ini akan larut ya. Kita aduk coklatnya. Nah, dia melarutkan, benda cair ini melarutkan benda padat, karena coklat itu adalah benda padat. Itu ciri-ciri benda cair. Benda cair itu di permukaan yang tenang, dia datar, tidak bergelombang ya. Kadang-kadang benda cair juga bisa menyerap air. Coba nih, Ibu ini punya kapas. Kalau kita celupkan, nah ya, benda cairnya akan menyerap ke dalam kapas. Lihat, kapasnya semuanya menjadi merah. Oke. Nah, itu adalah ciri-ciri dari benda cair ya. Benda cair mempunyai berat ya. Kemudian benda gas. Benda gas itu ada di mana-mana ya. Benda gas itu tidak bisa kita pegang. Tetapi benda gas bisa dirasa. Nih, di alam semua ada gas. Kalau kita kipas-kipas kita bisa terasa, oh, ada angin. Nah, itu adalah benda gas ya. Ciri-ciri benda gas juga berubah menempati wadahnya. Kalau kita masukkan dalam bola, benda gas ini berbentuk bola. Kalau benda gas kita masukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam plastik ini ya. Nah, wah, benda gasnya berbentuk plastik ya, berbentuk plastik seperti ini, plastik es. Nah, jadi benda gas juga berubah-ubah bentuknya sesuai dengan wadahnya ya. Itu ciri-ciri benda gas. Ada lagi benda padat. Apakah benda padat itu mempunyai ciri? Ya, benda padat itu mempunyai ciri. Benda padat itu tetap bentuknya tidak berubah. Ini remote benda padat. Kita masukkan ke dalam mangkok, dia tetap seperti ini, tidak berubah ya. Apabila benda padat ini kita masukkan buku kita masukkan ke dalam wadah, bentuknya tetap seperti buku, tidak berubah menjadi wadah ya. Jadi kalau benda padat itu bentuknya tetap. Oke, anak-anak bisa menyimpulkan yang lain lagi di luar dari penjelasan Bu Eni. Bu Eni ingin melihat masukan dari anak-anak. Jadi nanti anak-anak akan membuat rangkuman atau kesimpulan dari belajar kita hari ini ya.
Oke, bisa. Siapa yang lebih banyak memberikan kesimpulan, itu yang lebih oke. Oke, Bu Eni tunggu. Nanti kalian foto hasil rangkumannya, dimasukkan ke G-Drive yang telah Bu Eni sediakan. Oke, anak-anak, sekian saja kesimpulan belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.